Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan hasil kerja kami mengenai study case yang telah diberikan. Kelompok kami akan memaparkan hasil kerja kami mengenai normalization, ERD, create database dan tabel, input atau insert data, dan membuat 7 query berdasarkan study case Hotel Seruni Indah. Berikut hasil normalization dari kelompok kami. Pada first normalization, data belum dipisah-pisah sehingga rentan terjadi redundansi atau pengulangan data. Pada bagian second normalization, data dipisah menjadi tamu, kamar, item, dan invoice sehingga informasi lebih tertata dan tidak terjadi pengulangan. Selanjutnya, pada third normalization, kita memasukkan informasi-informasi yang telah kita dapatkan dari second normalization. Jadi kita memasukkan ID tamu, ID kamar, dan lainnya yang memungkinkan kita untuk melihat data secara jelas dan tidak secara berulang. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang relasi ERD-nya. Yang pertama itu relasi tamu dan kamar, itu one to many karena satu tamu dapat memesan banyak kamar dalam satu waktu, tapi satu kamar hanya bisa ditempati oleh satu tamu dalam satu waktu. Yang kedua ada relasi tamu dan item, itu one to many karena satu tamu bisa memesan banyak item dalam satu waktu, tapi satu item hanya berlaku untuk satu tamu. Yang ketiga itu relasi tamu dan invoice, itu one to one karena satu tamu hanya mendapatkan satu invoice dalam satu waktu transaksi, tetapi satu invoice hanya untuk satu transaksi tamu. Yang keempat itu item dan invoice, one to many karena satu item bisa muncul di banyak detail invoice, tapi satu detail invoice mengacu pada satu item. Yang terakhir itu kamar dan invoice, itu adalah one to many karena satu kamar bisa muncul di banyak invoice, tetapi satu invoice mengacu pada satu kamar. Yaitu ada create database, table, dan input data. Pada tahap pertama, karena ini menggunakan OneCompiler SQL, jadi tidak perlu membuat database dengan create database, karena OneCompiler sudah menyediakan database sementara. Jika tabel belum pernah dibuat, maka dibuat menggunakan create table. Namun jika tabel lama sudah ada, tabel dihapus terlebih dahulu menggunakan drop table if exists, agar tidak terjadi error saat script dijalankan kembali. Setelah itu, dibuat tabel tamu, kamar, dan item, kemudian data awal dimasukkan menggunakan insert into. Selanjutnya, dibuat tabel invoice untuk menyimpan data transaksi. Tabel ini terhubung dengan tabel tamu dan kamar melalui foreign key. Kemudian ditambahkan contoh data transaksi. Berikutnya, dibuat tabel detail invoice yang berisi rincian layanan atau item pada setiap transaksi. Tabel ini juga terhubung dengan tabel invoice dan item melalui foreign key. Setelah itu, dijalankan perintah select untuk memastikan seluruh data dan hasil disimpan. Terakhir, digunakan perintah join untuk menghubungkan seluruh tabel ERD. Hasilnya mengambilkan data tamu, kamar, transaksi, item yang digunakan, jumlah harga, hingga total pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antar tabel telah berhasil dengan baik. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan 7 soal query yang kelompok kami buat sendiri. Yang pertama ada menampilkan seluruh data invoice. Tujuannya menampilkan semua invoice beserta nama tamu dan kamar yang dipesan. Jadi, query ini mengambil data dari tabel invoice lalu menggabungkannya dengan tabel tamu dan kamar menggunakan join agar informasi yang ditampilkan lebih lengkap. Lalu yang kedua, menampilkan detail item pada invoice tertentu. Tujuannya melihat rincian tagihan pada invoice INV001. Jadi query ini mengambil item yang terdapat pada invoice tertentu, kemudian menghitung subtotal setiap item dengan rumus quantity dikali harga. Yang ketiga, menghitung total tagihan setiap invoice. Tujuannya mengetahui total biaya yang harus dibayar pelanggan. Jadi query ini tuh menjumlahkan seluruh subtotal item dalam satu invoice menggunakan fungsi sum. Lalu yang keempat, menampilkan invoice yang sudah lunas. Tujuannya mengetahui invoice yang pembayarannya telah selesai. Jadi query ini melakukan filter berdasarkan status lunas. Yang kelima, menampilkan data tamu beserta invoice. Tujuannya mengetahui tamu yang pernah melakukan pemesanan. Jadi query ini menghubungkan tabel tamu dan invoice sehingga dapat diketahui invoice yang dimiliki setiap tamu.
Yang keenam, menampilkan item yang paling banyak digunakan. Tujuannya mengetahui layanan atau item yang paling sering digunakan. Jadi, query-nya menjumlahkan seluruh kuantiti setiap item, lalu mengurutkannya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang terakhir, menampilkan invoice lengkap beserta total per item. Tujuannya membuat laporan invoice secara lengkap. Jadi query ini tuh menggabungkan seluruh tabel yang terkait kayak invoice, tamu, kamar, detail invoice, dan item sehingga seluruh informasi dapat ditampilkan dalam satu laporan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di study case lainnya.